Gemuruh angin meronta-ronta, memburu dedaunan hijau. Tuan-tuan lalim perkasa, lupa diri. Sekujur tubuh bersimpah darah. Di persimpangan dilema ini, kami ini tak layak. Tuhan, siapa gerangan telah menodai Engkau? Siapa gerangan telah melupakan Engkau? Tuhan, kami ini insan pasrah diri. Kami insan bernoda. Di hadapan-Mu kami bersimpuh penuh tetesan air mata. Ibadah Jumat Agung hari ini kita landasi dengan pengakuan. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tuhan, siapakah manusia sehingga Engkau menciptakannya? Sekujur tubuhnya penuh bilur-bilur hina. Teganya manusia bergelora, lupa diri.
Di Golgota menjadi saksi-saksi bisu. Sepoi-sepoi angin berwajah muram. Memasuki kalbu, meracuni rasa, percikan darah, pertanda anti dogma. Tuhan mengikat tali kasutmu pun kami tak layak. Menatap puncak Kalvari, tiada tanya, tiada senyum. Marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam rutinitas keseharian yang kami jalani, tidak jarang kami lupa untuk memfokuskan hidup kami kepadamu. Terlalu mudah bagi kami untuk tergoda oleh keinginan daging kami sendiri. Sehingga fokus hidup kami bergeser pada hal-hal yang menurut kami penting. Namun yang seringkali terjadi adalah saat kami mengikuti keinginan daging kami sendiri, kami tersesat, kehilangan arah, yang pada akhirnya mendorong kami untuk berputus asa menjalani kehidupan ini. Ampunilah kami ya Tuhan, yang seringkali menjadikan Engkau sebagai kambing hitam atas semua keadaan hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang semakin menjauh dari-Mu, dikala kami sedang dalam keadaan suka maupun duka. Ampunilah kami ya Tuhan, yang seringkali memakai nama-Mu hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, yang seringkali meragukan keberadaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar dalam segala keadaan hidup kami senantiasa berserah kepada-Mu dan mensyukuri pernyataan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengakui dosa kami, meminta pengampunan atas dosa kami, dan memohon penyertaan-Mu. Amin. Junjungan nyata atas bukit Allah, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Bagai pelaut yang kalah merindukan, di ufuk timbagi menekan. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di jalan Tuhan kami balik lahir, insan
Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa menghantar pada sabda Tuhan yang akan kita terima pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan 30. Mari kita berdoa. Kepadamu di puncak Kalvari kami menyentuh salib-Mu, memohon hikmat-Mu, memohon terang-Mu, dan memohon pengampunan-Mu. Kiranya sabda-Mu menjadi pelita bagi jalan kami, dan kiranya terang itu selalu ada dalam setiap langkah kami. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan yang ke-30 yang demikian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dimanapun berada, kita akan melihat peristiwa sebelum Yesus mengatakan sudah selesai. Ada hal yang menjadi PR yang dirasa sangat penting oleh Yesus, yaitu bagaimana tentang ibunya dan bagaimana tentang murid-muridnya. Tentu mereka berdua mengalami kesedihan yang sangat luar biasa, mengalami kehilangan yang sangat luar biasa. Lalu Yesus memberikan sebuah solusi, sebuah pilihan, sebuah petunjuk yang akan menolong baik itu ibu Yesus, Maria, maupun murid-muridnya, dengan mengatakan kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Jadi dia memberikan ibunya, menyerahkan keibuannya kepada muridnya. Lalu dia juga berkata kepada murid yang dikasihnya, "Inilah ibunya." Kata-kata ini mengandung makna penyerahan, kepasrahan, dan penerimaan kepada masing-masing, baik dari sisi ibu Maryam, maupun sisi murid-muridnya. Ada proses pemulihan, ada proses pendamaian dari rasa kehilangan, dari rasa kesedihan yang sangat mendalam ketika harus mengalami perpisahan, ketika menyaksikan akan berpisahnya seseorang yang sangat dicintai. Jadi kematian Yesus tidak meninggalkan PR. Kematian Yesus telah menyelesaikan segala sesuatunya, termasuk terakhir ketika dia melihat ibunya dan ketika dia melihat murid-muridnya. Maka pesan dari Injil Yohanes ini mengajak kita untuk selalu berproses dan untuk selalu terus-menerus memulihkan setiap hubungan yang ada. Hubungan di dalam rumah tangga, hubungan di dalam jemaat, dan hubungan di dalam masyarakat. Supaya ketika kita hidup, maka kita akan menyaksikan bahwa kematiannya akan menghidupkan kita, akan menolong kita melewati berbagai hal yang sangat sulit. Karena kita hidup tidak bisa sendiri, kita harus membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan teman, kita membutuhkan kawan sekerja,
kita membutuhkan mitra. Kemudian hidup kita juga akan merasa damai. Kedamaian ini akan menolong kita untuk dapat melewati setiap masalah, setiap hal yang sangat berat dalam hidup ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Salibmu menyimpan 1001 misteri. Palang penghinaan itu kini menjadi suatu tanda kemenangan. Bait Allah pun turut terbelah. Tuhan, Dikaulah Raja semesta alam. Seruanmu mengubah waktu menjadi sejarah, seruanmu mengubah waktu menjadi kenangan. Tuhan, Dikaulah sangkala, Dikaulah sang waktu. Tuhan, sengsaramu adalah tangisan sementara, nodamu adalah sakit mudah lampau, hinamu adalah dengki mudah sirna. Mari kita berdoa. Ketika hubungan kami satu dengan yang lain, diliputi dengan dendam, diliputi dengan perasaan iri, diliputi dengan perasaan suka ataupun tidak suka. Ini yang menjadikan proses dalam hidup kami tidak mudah. Kami tidak merasakan kedamaian. Kami juga tidak merasakan kehidupan yang sejati. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjaga, untuk senantiasa memulihkan setiap hubungan di antara sesama kami, bahkan hubungan dengan makhluk ciptaan-Mu yang lain. Supaya dunia ini menyaksikan kematian-Mu yang menghidupkan dan kematian-Mu yang memberi kedamaian. Terima kasih Tuhan, di atas Kalvari, sang waktu telah menorehkan sebuah sejarah. Sang waktu telah menorehkan sebuah peringatan, momentum yang sangat tepat. Kematian-Mu menolong kami untuk melihat setiap hubungan kami satu dengan yang lain. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang dikumpulkan akan diberikan ke gereja. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 mengingatkan kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang penuh kemuliaan, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu dan kayu salib yang menjadikan kami merefleksikan bahwa Engkau sudah memberikan seluruh hidup sebagai persembahan
bahkan darah-Mu telah tercurah. Ajar kami memberikan yang terbaik agar darah-Mu yang tercurah tidak menjadi sia-sia, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam hidup keagamaan kami, dengan tidak memisahkan antara kehidupan keagamaan sebagai hanya yang di gereja dan pelayanan, tetapi keseluruhan hidup kami baik di gereja, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara adalah ibadah kami. Ini persembahan dalam ibadah, pujian, doa maupun uang, baik untuk hari raya ataupun persembahan lain. Juga untuk proses pemanggilan pendeta GKJ Karangnongko. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Kami akan berdoa bersama doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri dan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, di jantung kita. Dengan hati yang terarah pada Kristus, kita menyatakan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan, kasih-Mu melampaui sengsara, kasih-Mu melampaui noda, kasih-Mu melampaui dengki, kasih-Mu menembus segala perbedaan, kasih-Mu mengubah konflik penuh damai. Tuhan, jika Dikau berkenan, mampukanlah kami. Tuhan, kami ingin meminta, sertailah kami dalam derita-Mu, agar kelak kami pun ada bersama-Mu dalam kebangkitan-Mu. Tuhan, Dikaulah Firdaus itu, bawalah kami ke Firdaus itu. Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Dia menjaga kita menghadapi pergumulan. Dia menemani kita di masa-masa sulit ini. Dia merengkuh kita dalam kehangatan dan memperlengkapi kita dengan pengharapan sampai saat kita bertemu lagi. Kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita kini dan selamanya. Amin. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin.
rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.